Selamat datang di Bitcoin Price Action Trading Video. Kita tahu bahwa semua orang melihat Bitcoin sebagai acuan investasi di era masa kini. Banyak orang berpikir bahwa fiat money itu sudah tidak lagi aman, dan Bitcoin yang mana merupakan desentralisasi dan digital currency yang paling besar dan paling kuat merupakan sarana investasi baru dan juga bisa dipikir menggantikan equity atau saham. Mungkin benar, karena kita lihat bahwa Bitcoin ini memiliki siklus, guys. Setiap 4 tahun ada yang namanya halving. Kita akan bahas nanti lebih detail tentang halving. Tapi pada dasarnya, halving inilah yang menjadi pemanis. Kenapa? Karena dengan adanya halving ini, supply daripada Bitcoin itu setiap 4 tahun akan dikurangi. Sehingga kalau kita bicara supply dikurangi, demand tentunya akan bertambah, dan ini yang menjadi lokomotif untuk harga terus naik. Di dalam kita berinvestasi, apapun aset instrumennya, sebenarnya yang kita mau cari itu adalah sebuah aset yang kalau kita beli itu bisa naik secara konsisten, walaupun mungkin dia pelan, tapi at least dia menuju satu tempat yang bisa memberikan kita return 20, 30, 40% dalam 1 tahun. Kenapa? Karena tingkat inflasi itu biasanya kan 5-6% setahun. Tapi kalau kita misalnya bisa dapat 3-4 kali dari nilai inflasi, maka ini adalah sebuah investasi yang baik. Nah, dengan adanya halving di setiap 4 tahun, dan pada saat video ini dibuat adalah tahun 2024 di bulan April, ini adalah momen di mana halving period akan terjadi di Bitcoin. Kita tahu setelah COVID, Bitcoin sempat hancur selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian mulai bullish kembali, memberikan opportunity 2-300% buat orang yang buy dan hold. Maka akhirnya ini membuka mata banyak orang bahwa Bitcoin ini merupakan sarana aset investasi yang baik. Nah, saya di dalam video ini akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana caranya kita memanfaatkan tren besar dari Bitcoin. Mungkin Anda adalah seorang investor yang buy and hold, Anda tidak peduli dengan volatility-nya. Tetapi banyak orang yang juga berpikir bahwa kalau saya bisa menikmati naik turun dari Bitcoin tersebut, misalnya harga naik sampai 20% dalam 1 hari, besoknya masih naik 10%, lalu hari ketiga tiba-tiba Bitcoin itu turun 40%. Lantas Anda sebenarnya kehilangan 30% kenaikannya. Bagi sebagian orang, it's okay karena saya melihat jangka panjang. Tetapi ada golongan trader, investor tertentu yang mereka tidak begitu nyaman dengan kehilangan 30% yang sudah mereka dapatkan dalam 2 hari. Mereka inilah adalah swing trader. Dan swing trader ini melalui video Bitcoin Price Action Trading akan mendapatkan asupan gizi yang luar biasa, karena Anda akan menikmati bagaimana caranya Anda bisa make money lebih daripada 40% setahun dengan trading di Bitcoin. Seperti akun saya ini, saya deposit kecil dan hasilnya luar biasa. Saya buy and hold, terkadang saya tradingkan, dan untuk mendapatkan uang 100% sampai 200% bukanlah hal yang sulit. Nah, tentunya ada yang namanya portfolio allocation. Kita tidak semuanya buy and hold, kita juga tidak semuanya kita keluar masuk. Seperti saya pribadi, saya ada trading di spot market melalui Indodax, dan kemudian saya juga ada trade yang mana benar-benar saya menjadi swing trader di Orbitrade. Karena di Orbitrade saya trading dengan CFD, saya bisa short selling, saya bisa buy, dan sangat fleksibel. Dan yang di Indodax konsepnya adalah trade fasting. Artinya trade fasting saya bukan hold sampai 10 tahun, tidak. Saya mungkin akan hold selama 8 bulan sampai 1 tahun, lalu kemudian ketika harga turun ekstrim, saya akan jual dulu sebelumnya dan saya beli lagi. Kunci dari semua itu adalah bagaimana kita mengenal price action tradingnya. Dan pada akhirnya nanti kalau misalnya Anda sudah mengerti tentang time trading, Anda akan belajar bagaimana menghitung time di Bitcoin. Tapi untuk video kali ini kita akan simple. Bagaimana cara baca trennya, bagaimana mengenal dari volatility harganya, dan bagaimana kita bisa mendapatkan profit dari trading Bitcoin menjadi seorang swing trading. Mari langsung kita bahas materinya. Crypto Trader, sekarang kita akan membahas di chapter yang pertama, kenapa harus Bitcoin lebih detail. Bitcoin di tahun 2024 tentunya menjadi satu aset yang layak untuk dipertimbangkan. Namun di dalam video kali ini kita tidak hanya bicara tentang investment, tetapi bagaimana apabila Anda ingin melakukan trading di dalam Bitcoin. Tidak mudah untuk orang yang tiba-tiba yang biasanya menjadi holder, kemudian ingin mencoba CFD ataupun futures market daripada Bitcoin, di mana dia juga bisa melakukan short selling dan juga melakukan buy, dan pada akhirnya tentunya kita ingin profits. Nah, Bitcoin memang volatility-nya besar sekali, dan Bitcoin yang memiliki volatility yang besar ini bisa kita manfaatkan kalau Anda tahu caranya. Di dalam video ini tentunya kita akan fokus gimana sih caranya selain daripada kita buy and hold saja,
kita bisa dapat profit yang lebih besar dan day trade itu bisa dimaksimalkan. Karena kita tahu berdasarkan ilmu Dow Theory sendiri, dia sudah mencoba di saham Amerika, di indeks Dow Jones pada saat itu, ketika dia hanya holding position dibandingkan dengan mengikuti daripada swingnya, itu hasilnya bisa lebih dari 1000 kali lipat profitnya. Jadi, kita tahu bahwa Bitcoin itu akan menuju ke halving period setiap 4 tahun sekali, dan ini tentunya video ini akan terus berulang mungkin sampai nanti di 12 tahun ke depan, ya, 3 siklus daripada halving. Anda juga akan mengikuti video ini dan tetap relevan. Tapi di dalam perjalanan dia menuju ke titik tertingginya tentunya ada riak-riak. Dan riak-riak inilah yang akan menjadi fokus perhatian kita bagaimana kita bisa menikmati profit daripada Bitcoin tersebut. Kenapa harus Bitcoin? Satu, kita tahu bahwa aset Bitcoin itu aman karena dia terdesentralisasi. Kemudian selain memiliki karakter trending yang kuat dan bertahan lama, ingat karakternya kuat dan bertahan lama, beda sama fiat money, forex biasa. Putus-putus pergerakannya. Kalau dia naik, kecuali ada mega news yang super besar, baru dia akan terbang signifikan. Tapi kalau dia tidak ada pergerakan yang signifikan, ada news yang signifikan, maka ya harganya paling bergerak di dalam range yang pendek-pendek. Dan trennya mudah patah, sedangkan di Bitcoin ini tidak. Trendingnya kuat banget, beda. Dan gold itu juga kadang patah-patah, kecuali ada mega news ya. Kecuali misalnya ada Mercury retrograde cycle atau Sun in Capricorn cycle, seperti yang Anda ketahui bahwa time trading di Astronaci itu selalu bicara tentang astro trading, dan itu sudah terbukti sejak 10 tahun yang lalu ya dalam penelitian saya. Dan kali ini kita mengkonfirmasi bahwa di dalam Bitcoin yang saya sudah mulai dalami sejak tahun 2021 sebenarnya, di awal itu saya sudah melihat bagaimana sih karakter trennya, ternyata trendingnya tuh kuat. Ini merupakan satu kesimpulan, makanya kita bold di sini dan bertahan lama. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam intraday ini misalnya, intraday kita pakai H4, terus kemudian H4 itu bearish. Nah bearish itu akan bertahan lama, dalam artian apa? Misalnya ada candle merah gitu ya, terus dia drop. Nah candle merah itu tidak secara langsung tiba-tiba dia akan berbalik menjadi candle yang hijau, terus false break, lalu naik, menjebak retail, tidak seperti itu. Karakternya dia bertahan, misalnya dia lagi naik ke atas, dia juga akan bertahan di atas. Selain itu, Bitcoin juga memiliki volatilitas yang tinggi. 20-30% dalam sehari ini sudah jelas 4 kali sampai 5 kali lipat, bahkan mungkin 6 kali lipat dari saham Indonesia. Jadi, buat teman-teman yang memang karakternya adalah buy and hold di saham, untuk mendapatkan 30% mungkin Anda harus tunggu 6 bulan. Tetapi kalau di Bitcoin, itu hanya dalam 1 hari, dia bisa naik 20-30%. Dan kita nggak bisa comparing Bitcoin dengan saham-saham gorengan ya, karena Bitcoin ini adalah blue chipsnya kripto, dan oleh karena itu di sini kita nggak ngomong kripto secara keseluruhan. Video ini spesifik bicara tentang Bitcoin. Dan kalau kita ngobrolin di Bitcoin, itu sudah cukup jelas sekali volatility-nya besar, maka konsep dengan spot market di saham, kita buy and hold tanpa margin misalnya, itu ketinggalan banget. Kemudian Senin sampai Minggu trendingnya dan bergerak 24 jam. Kadang-kadang hari Minggu itu suka ada pergerakan yang besar, dan ini menjadi satu opportunity. Dan kemudian saya melihat bahwa apabila Anda adalah seorang trader dengan konsep trend following, Bitcoin ini profitable. Dan sangat ideal buat swing trader yang memiliki target profit taking yang jauh. Kalau misalnya kita trading di gold, kita mau profit taking 400 pip kalau nggak ada gap ujung-ujung atau Mercury retrograde atau Sun in Capricorn, kita juga agak ragu. Tapi kalau di Bitcoin, saya berani tahan tuh sampai 300, 400, sampai 500 pips ya. Dan ini merupakan summary yang penting sekali. Hasil penelitian saya 3-4 tahun terakhir, ini saya kasih sebagai seorang trader. Saya batasi dulu di sini. Saya tidak bicara sebagai seorang holder, orang-orang yang fundamentalis di kripto, ini beda cerita. Jadi apa yang saya ceritakan di sini, saya mengajak Anda untuk bisa lebih mempelajari. Tentunya kalau Anda punya passion sebagai seorang swing trader, maka video ini akan cocok untuk Anda. Dan ini adalah contoh 20-30% dalam satu candle daily. Kalau Anda lihat candle daily kayak gini aja, impulsifnya 22%. Impulsif kayak gini bisa 31% turunnya. Dan ini yang saya bilang bahwa kenaikannya itu dia sangat rapi, dan itu 1 bulan full dia naik. Ini juga 1 bulan full dia turun. Jadi disinilah kita bisa memperhatikan bahwa Bitcoin itu sadis juga ya. Kalau misalnya dia sudah bergerak naik dan turun, itu dia tidak berhenti-henti. Sehingga pada saat Anda menggunakan swing trading dan trend following, ini akan menjadi benefit. Kemudian kalau kita lihat secara trend bullish, itu bisa bertahan 1 tahun lebih trend bullishnya. Ini jauh lebih baik daripada saham Indonesia pada umumnya. Dan kalau Anda perhatikan di sini,
Jelas, memang tidak selamanya tren itu bullish kan. Pastinya kan kalau Anda lihat ini ada sideways dan koreksinya. Ini adalah chart weekly ya guys. Ini adalah weekly di sini. Sehingga satu candle ini usianya 1 minggu. Jadi kalau Anda lihat setelah naik 1 minggu, turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minggu turunnya. Nah, 9 minggu turun ini kan ada orang yang mau hold, ada orang yang mau trading, ya. Dan kemudian dia naik dengan signifikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu berturut-turut, lalu sideways lagi selama 6 minggu, 7 minggu, lalu kemudian dia naik lagi. Nah ini, dengan kenaikan yang luar biasa ini jarang kita temui di market-market yang lain. Oleh karena itu, karakter daripada Bitcoin ini perlu diperhatikan, sifat-sifat dasarnya itu sangat baik sekali. Dengan karakter yang luar biasa, faktor pendukung Bitcoin sebagai kripto nomor 1 itu apa saja sebenarnya? Yang pertama adalah fundamentalnya. Bitcoin ini didukung dari segi fundamental yang bisa dipelajari seperti halving, dan pada akhirnya Bitcoin ETF itu di-launching dan di-approve oleh SEC. Ini menjadi core fundamental yang membuat Bitcoin ini pada akhirnya dipercaya karena dia bisa menjadi ETF. Supply and demand yang jelas dan besar dalam market kripto khususnya Bitcoin. Jadi Bitcoin memang rajanya kripto atau lokomotifnya. Dan saya sebagai pecinta saham, saya selalu membeli saham blue chip dan big caps. Tentunya ketika saya pindah ke aset kripto, maka yang menjadi pilihan saya adalah jelas Bitcoin. Faktor pendukung Bitcoin jelas ya. Kalau kita perhatikan ada 4 supply and demand Bitcoinnya sangat stabil. Peluncuran Bitcoin ETF ini menjadi motor utama, menjadi trust maker. Dan banyak negara-negara yang akhirnya menggunakan Bitcoin ini sebagai mata uang, sebagai pendamping daripada fiat money. Kemudian bisa against inflation dengan cepat dan halving period. Apa sih sebenarnya halving? Gampang. Halving itu proses pengurangan setengah reward yang bisa diterima oleh para miner. Jadi sebenarnya hit Bitcoin ini zaman awalnya itu Anda mining Bitcoin kan. Anda bisa dapat dari mining atau bertambang Bitcoin. Nah, kalian bisa YouTube atau Google lebih dalam tentang ini. Tapi pada dasarnya setiap 4 tahun sekali akan ada pengurangan value reward yang bisa diterima oleh para miner. Otomatis ini bicara tentang supply. Jadi kalau kita bicara setiap 4 tahun, itu akan terjadi yang namanya halving. Halving ini terjadi, ingat ya, setiap 4 tahun dengan jumlah penambang yang meningkat, ya, bisa mempercepat prosesnya. Jadi bisa di bawah 4 tahun kalau jumlah minernya naik. Di tahun 2024, halving itu nanti pada tanggal 23 April 2024. Jadi ini kalau kita lihat, gambar ini diambil di bulan Februari ya. Jadi masih ada 52 hari. Sekarang video ini direkam pada April ya, berarti ini sisa sekitar 19 harian. Sekarang tepat tanggal 4 April waktu saya bicara ini. Jadi Anda sedang melihat menjelang halving, countdown. Nah, kelangkaan Bitcoin. Selain semakin langka karena halving, Bitcoin itu memiliki supply yang dibatasi. Dan circulating supply-nya adalah 20 juta kurang lebih. Sedangkan permintaan terus meningkat. Kita tahu pempasar, ketika permintaan meningkat dan barang itu tidak ada, maka harga akan naik. Dengan pengurangan supply, halving, dan supply yang sangat terbatas, harga Bitcoin secara fundamental, logically akan naik. Ini supply and demand principle. Dan orang selalu bilang, kayaknya udah tinggi banget. Bisa all time high lagi nggak sih? Kemahalan nggak sih kalau beli sekarang? Selalu kan itu menjadi pertanyaan. Salah satu patokan yang kita lihat adalah MVRV. MVRV itu adalah market value to realized position value. Artinya apa? Ini konsep dari melihat apakah harga itu dibandingkan dengan rasio, ya, ada rumusnya tentang ini, ada value daripada harga market value dibandingkan dengan realized position, ya, itu kemahalan atau tidak. Anda bisa googling lebih dalam karena kita tidak akan membahas fundamentalnya, cuma ini perlu kita tahu bahwa ada cara loh kalau di saham itu biasanya dari PE, ada standard deviation-nya, ada relative valuation misalnya ya. Jadi gampangnya gini, kalau value di bawah 1 itu menandakan price bottom banget buat Bitcoin, dan kalau value di atas 3,7 itu udah top banget, udah overpriced. Nah, pada tanggal 4 April 2024, Bitcoin berada di sekitaran 2,352 rasionya. Dan ini masih level yang wajar ya dibandingkan dengan 3,7. Ini sama kayak kalau di banking itu ada book value gitu. Jadi berapa kali sih dari book value-nya. Dan ini belum masuk overvalue. Oke? Dan secara berkala saya minta Anda doing the research antara market value to realized value yang biru dan kemudian market price in USD. Jadi kalau misalnya kita lihat dibagi ini, itu rasionya 2,3. So masih oke gitu. Artinya kalau sudah masih oke, dia bisa naik lagi. Lalu apakah Bitcoin itu bisa ditradingkan sih dengan mudah? Banyak orang yang bilang, bodoh kalau trading Bitcoin itu gitu ya. Salah itu, harusnya kita hold saja. Ingat, kita pasti bijak.
Setiap orang memiliki karakter yang beda-beda. Seperti saya nih ya, saya punya portofolio di salah satu broker, katakan Indodax, saya ada pegang di Indodax, itu buy and hold. Diamin, saya beli ketika harga turun. Tapi di Orbitrade, karena ada CFD-nya, saya tradingkan. Nah, kenapa saya nggak trading di tempat lain? Satu, karena di Orbitrade itu bergaransi kalau ada error dan kemudian ada problems ya, itu saya akan mendapatkan garansi daripada Orbitrade. Sehingga saya juga bisa dengan modal yang kecil banget di Orbitrade itu trading dengan cepat dan otomatis withdraw dan lain-lainnya juga cepat. Sehingga kalau misalnya kita buy and hold Bitcoin, ini salah satu contoh nih, pada saat harga mengalami penurunan 30%, apakah Anda lantas akan jual? Kalau jual nanti takut hilang barang. Tapi apakah Anda akan menunggu harga itu turun terus dan profit Anda tergerus? Anda bisa melakukan hedging dengan cara short sell di CFD marketnya. Nah, ini salah satu keunggulan kenapa kita bisa yang namanya trading, salah satu option. Jadi portofolio dibagi menjadi dua. Yang pertama kita buy and hold. Yang berikutnya adalah ketika kita tahu misalnya di weekly ada bearish divergence, di weekly dia ada false break, dia mau turun ke bawah. Yang bisa kita lakukan adalah kita short sell di CFD-nya, sehingga pada saat profit di portofolio spot market kita tergerus, maka di CFD kita dapat profit, dan ini menjadi hedgingnya. Nah, ini penting sekali. Selain itu, buat teman-teman yang suka trading kecil-kecilan, dan kita bisa lihat mengambil momentum, itu juga bisa mendapatkan benefit dari posisi trading yang bisa dilakukan. Ini adalah salah satu contoh analisis saya sebelumnya yang ada di YouTube. Kalian tentunya bisa lihat, ini adalah video yang ada di YouTube. Silakan Anda perhatikan terlebih dahulu. 5 gerakan ke bawah, wave 1, 2, 3, 4, 5, dan dikonfirmasi dengan munculnya falling wedge. Ini menyebabkan konsep bahwa setelah ABC ini selesai, kalau Anda pelajari tentang wave, ini akan running ke atas terus. Karena inilah konsep daripada irregular flat correction, terutama ketika kita dikonfirm dengan unfilled order. Secara teoritis demikian, mudah-mudahan titik B ini nantinya bisa ditembus, berarti tembus di atas 56.000, mungkin tahun depan. Nah, kalian lihat ya di video YouTube tersebut, saya mencoba menggambarkan ABC correction. Dan di sini, ternyata penggabungan price action analysis dan wave analysis itu memberikan hasil dan entry yang sangat akurat. Pada saat itu saya menjadi yang pertama call bahwa Bitcoin sudah bottom. Ini yang penting. Orang bisa bilang, oh yang menjelang halving itu nanti akan naik, tapi bottomnya kapan? Video-videonya Astronaci selalu mengatakan bahwa ini most likely sudah bottom, dan dasar ilmiahnya ada. 335 flat correction daripada wave analysis, Elliott wave analysis, silakan Anda pelajari. Dan pada saat itu saya kasih first target 33.000 dan kemudian intermediate target 41.000, dan diupdate melalui video dan analisis dari YouTube lainnya bahwa target akan menjadi 56 dan 65.000 ya. Kalian bisa lihat dari video ini. Di sini kita perhatikan kenaikan dari poin ini ke atas, ini kita akan label sebagai ya, ini satu. Duanya di sini, ini bikin running correction. Maka sekarang kita menghadapi dua ketiga. Jadi ini bakal kenceng. Tapi ini tarikannya berarti bakal impulsif sampai 41 ribuan segitu. 41 ribu itu pertama. Ya. Itu target pertama sesuai yang di video gue sebelumnya. Ya. Dan bisa jadi nih endingnya, justru ini tiganya bisa jadi sampai sini. Tiganya panjang malah. Panjang, iya. Jadi 41-nya ini nanti ya pasti di tengah-tengah sini lah. Ini kan 41-nya kan. Ya. Jadi intermediate targetnya ya gue ambil kayak separuh jalan ya. Jadi ini update yang terbaru. Dan berpotensi nyampe ke 56-50 lalu turun cukup lama nanti. Ya. Mungkin 2024 tengah. Nah, itu adalah video yang kita juga bagikan ke publik. Ini penting karena supaya kita punya pegangan. Jadi kalau kita mau analisis Bitcoin itu sebenarnya pakai cara apa? Dengan kita mengetahui teknik-teknik analisis, kan banyak nih keilmuan atau metode. Ya kita mesti ambil dong yang bisa konsisten. Kata kuncinya itu sebenarnya yang bisa konsisten di Bitcoin itu yang mana gitu. Nah ini penting. Saya di video ini kasih tahu kepada Anda yang bisa konsisten dipakai itu apa. Salah satunya wave untuk melihat jangka panjang, dan ini valid di weekly time frame. Hasilnya bagaimana? Boom. Ini adalah waktu saya buat analisis di sini, dan hasilnya 220% up sampai 72.000 waktu itu. Ya. Ini adalah bukti bahwa 100% sesuai projection market Bitcoin itu mengikuti komitmen dan terhadap harmoni daripada siklus gelombang atau Elliott wave. Dan bagaimana dengan posisi saya? Saya komit. Ketika saya melakukan analisis itu saya beli loh di 25.000. Dan ini juga sudah ada di YouTube, dan saya hold sampai harga 73.000. Pada saat itu saya dapat profit $47.000. Ini akun pertama, ini akun kedua, dan ini ada MQL-nya. Ini di Orbitrade, Anda bisa lihat MQL-nya.
Dan yang account kedua ini kan akhirnya mencapai 32 ribuan dan ini adalah account pemula berani kaya. Dan pada saat itu saya beli di 52 ribu. Kalau Anda lihat total saya punya 3 lot. Dan ini saya pegang panjang sekali. Selain itu, selain yang ada di CFD, saya juga pegang di Indodax. Kalian pasti familiar dengan portofolio ini ya. Jadi saya masuk di sini nggak banyak. Sekitar 2M-an. Dan ini adalah return value-nya 900-an juta pada saat last update 29 Februari. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh sebenarnya bagaimana mulai dari kita punya konsep secara dasar, apa yang membuat Bitcoin ini akan naik, mungkin nggak dia akan naik, aman nggak, terus kemudian price action analysis apa yang bagus untuk dipakai, lalu bagaimana caranya saya entry, apakah saya di spot market, ataukah saya di CFD market, atau kita gabungkan keduanya. Nah, ini hasilnya, Anda bisa lihat analisisnya terjadi, di publik juga saya berikan, ya, jadi bukan hanya sekedar entry lalu nggak ngajak-ngajak, di publik sudah saya warning. Jadi kalau Anda memang smart dan punya sudut pandang yang baik, Anda akan tahu bahwa astrologi selalu memberikan analisis sebelum kita entry, dan pada akhirnya profit yang Anda lihat. Anda sudah mempelajari kenapa kita harus trading atau investing di Bitcoin. Cukup jelas, dan mulai saat ini kita bisa mengalokasikan dana kita untuk membeli Bitcoin untuk sarana investasi kita di dalam meningkatkan pertumbuhan dari portofolio kita. Dan tentunya akan banyak materi yang penting di chapter 2, 3, dan 4, khususnya buat Anda yang sekarang sudah mulai tertarik, oh ya, ini masuk akal, dan saya akan mengalokasikan dana saya di Bitcoin, tapi bagaimana cara saya membaca trennya? Di chapter 1 kita sudah membahas tentang fundamental konsep dasarnya bahwa Bitcoin itu aman sebenarnya, dan sekali lagi, terutama ketika ETF daripada Bitcoin sudah di-approve di SEC, maka ini akan menjadi sarana investasi untuk para fund manager. Oke? Untuk Anda yang belum begitu memahami tentang konsep analisis price action, Anda bisa mendapatkan special discount karena Anda sudah memiliki video Bitcoin ini. Anda bisa kunjungi A-Shop dan mendapatkan video price action trading dengan special price. Tentunya ini akan membantu Anda untuk meningkatkan profit lebih besar lagi di dalam setiap trading. Mari kita lanjut di chapter 2.